Cerita dibuka di sebuah akademi ninja yang terletak di Desa Shishu dekat Prefektur Nagano. Diceritakan 800 tahun seorang leluhur Togakure bernama Yoshinaka membuat aliran ninjanya sendiri di sini. Dan di desa inilah Yamaji dilahirkan serta bersekolah jurusan keninjaan di tempat ini. Suatu ketika di masa sekarang, dua orang petani melihat kehadiran seorang ninja misterius. Salah satu dari mereka langsung melapor pada petinggi desa yang kita sebut saja Pak Kades. Pak Kades ini juga melapor pada Yamaji kalau seorang ninja bernama Akunobo Sugitani telah muncul ke desa lagi. Jadi ia akan pergi bersama Toha ke desa itu sementara Kei dan Manabu diperintahkan untuk menjaga rumah. Singkat cerita, Toha dan Yamaji sampai tempat tersebut. Melihat Toha, Pak Kades pun langsung membuka suatu kejujuran yang pahit yang berkaitan dengan si Sugitani ini. Kembali ke 17 tahun lalu terdapat sepasang suami istri dan bayinya. Mereka sedang dikejar oleh Sugitani karena memiliki batuan utuh dari Pako yang belum pecah seperti saat sekarang. Namun sedihnya, sang pria bernama Hanzo itu pun meregang nyawa. Sementara sang istri bernama Chiyo yang sudah sekarat ini pun pasrah akan keadaan. Tak lama Yamaji muda beserta kelompoknya datang dan menghalangi rencana Sugitani. Melihat tak ada peluang menang, Sugitani pun mundur. Pak Kades muda dan Yamaji menghampiri sang ibu. Ternyata keluarga ini adalah penjaga Pako turun-temurun dari klan mereka. Namun sekarang hanya tersisa si Chiyo sang ibu saja. Saat sekarat, ia mempercayakan Pako pada Yamaji agar tidak diambil oleh para ninja jahat. Terakhir saat sudah hampir wafat, ia meminta untuk menjaga anaknya yang bernama Toha. Yamaji juga menyanggupi hal itu dan akan menjaga Pako beserta Toha di dalam klannya. Mendengar kesanggupan Yamaji, Chiyo memberikan mainan si Toha lalu menghembuskan nafas terakhir. Haru bercampur sedih, Pak Kades pun memberikan mainan yang dulunya dititipkan padanya. Toha pun berziarah ke makam orang tuanya. Namun tak lama ia didatangi oleh Sugitani beserta kelompoknya. Sugitani yang sangat menginginkan Pako pun menyerang Jiraiya. Sementara Jiraiya yang ingin membalaskan dendam orang tuanya juga menyerang Sugitani dan pertempuran dahsyat pun tak dapat dihindari. Suatu ketika Toha dan ia pun terluka. Beruntung Yamaji datang dan menyelamatkannya. Sementara Sugitani pun mundur sementara. Ternyata luka yang dialami Toha cukup parah hingga ia dibawa ke rumah sakit. Di sana sang dokter mengatakan kalau ia kehilangan banyak cairan merah. Jadi ia harus mencari sang pendonor yang memiliki jenis dan golongan darah yang sama dengan si Toha. Yamaji pun sadar akan satu hal kalau cairan merah Toha dan si Reiha itu sama. Jadi ia menghubungi Reiha untuk meminta bantuan. Reiha pun tanpa ragu menuju rumah sakit. Singkat cerita, Reiha pun datang. Yamaji meminta bantuan untuk menyumbangkan cairan merahnya. Lalu transfusi pun dilakukan. Pada malam harinya, Sugitani kembali datang ke rumah sakit. Saat akan mengeksekusi Toha, ternyata itu adalah boneka yang jadi teknik tipuan bagi si Toha yang dibuat oleh Reiha. Reiha pun bertempur mengalahkan kroco-kroco si Sugitani. Sementara Toha asli bersama Yamaji dan Kei sudah dipindahkan ke ruangan kelas VIP tanpa BPJS. Dia pun sadar dan berterima kasih pada Kei karena sudah melakukan transfusi. Namun setelah itu, Yamaji pun mulai melakukan pembicaraan serius. Diceritakan dulu Pako ketika masih berbentuk kapsul dibawa oleh sejenis makhluk dari luar angkasa yang menikahi perempuan di bumi. Toha dan Rei adalah salah satu keturunannya. Karena itulah Yamaji mewariskan Vacuum Sword, Pako dan armor Jiraiya secara langsung pada Toha. Serta ia juga dapat mengembangkan Vacuum Sword menjadi Laser Sword. Sementara Reiha juga memiliki kemampuan yang bersinar dari matanya. Leluhur mereka menjaga ketiga item tersebut secara turun-temurun sampai akhirnya berujung di kekalahan orang tuanya Toha. Hal ini lebih diperkuat lagi ketika di dalam mainan yang diserahkan ibunya Toha dulu, terdapat peta yang mengarahkannya ke sebuah kuil suci di mana armor Jiraiya terletak. Tak lama seseorang datang dan memberi kabar kalau Pak Kades telah diserang Sugitani. Toha sendirian pun menuju lokasi tempat Sugitani bersemayam yang diberitahukan oleh bapak tadi. Setelah melawan beberapa kroco, ia pun bertemu dengan Sugitani dan berniat mengakhirinya di sana. Jiraiya pun berubah dan bertempur dengan Sugitani sekuat tenaganya. Ia pun berubah ke wujud super dan memaksimalkan kekuatan Vacuum Sword hingga menjadi Laser Sword. Dan cukup sekali serangan, Sugitani hilang bak debu yang diterbangkan angin. Lalu Toha pun kembali ke makam ibunya dan berdoa. Serta Akademi Ninja kini sudah aman sentosa. Keesokan harinya,
Guru si Manabu mendatangi Yamaji yang mengadukan kenakalannya di sekolah ketika memamerkan aksi ninjanya. Meskipun skill Manabu dalam dunia perninjaan sudah bertambah, namun Yamaji tetap menyesalkan karena ia menggunakan aksinya di tempat yang tidak tepat. Kesal merasa dipojokkan oleh ayah dan saudara-saudaranya, ia pun berniat kabur dari rumah. Ia pun menumpang ke sebuah truk bawa barang yang menuju entah kemana. Dalam perjalanan, ia selalu teringat Toha yang selalu diunggulkan dalam keluarganya. Ia mendapatkan armor Jiraiya, pedang vacuum sword, bahkan mobil Black Saber canggih dari Dr. Smith. Ia pun menjadi geram dan tidak mengakui Toha lagi sebagai kakaknya. Ia berencana akan menjadi kuat untuk mengalahkan Toha saudara angkatnya sendiri. Suatu ketika ia sampai di sebuah kuil di sana pun ia beristirahat dan tertidur. Sementara Kei dan Toha sibuk mencari Manabu si beban ini. Dalam tidurnya, Manabu bermimpi melihat setiap ninja yang pernah dikalahkan oleh Jiraiya. Dalam mimpinya ia juga melihat ninja Mafuba yang di episode sebelum-sebelumnya juga terlihat kuat. Yang pada akhirnya Mafuba ini tidak jadi saling bertempur dengan Toha. Ketika terbangun, ia berniat untuk mencari Mafuba agar mau menerimanya menjadi murid. Namun ketika keluar kuil, ia bertemu dengan kawanan Ninja Gagak. Ninja Gagak tahu kalau ia adalah adiknya Toha lalu mulai melakukan pertempuran. Namun bocil ini belumlah sebanding dengan Ninja Gagak. Tak lama mimpi si bocil ini pun terwujud. Mafuba datang dan mengalahkan semua Ninja Gagak. Ia berterima kasih dan meminta ikut dengan Mafuba. Ia mengatakan kalau kabur dari rumah karena sudah tak sejalan dengan keluarganya. Jadi dia meminta agar Mafuba melatihnya. Lalu di sebuah lembah, Manabu pun dilatih ilmu bela dirinya. Dari kejauhan, terlihat Butterfly mengambil pakaian Manabu dan pergi. Sementara Toha masih sibuk mencari keberadaan Manabu. Tak lama sebilah anak panah menyerang dan hampir mengenainya. Ternyata anak panah itu telah dibaluti pakaian si Manabu tadi dan terdapat pesan bahwa Manabu sedang disandra yang tertanda Mafuba yang ingin bertempur dengan Toha kalau ingin Manabu selamat. Saat Toha hendak pergi mencarinya, ia disamperin bule Prancis yang hendak menanyakan jalan. Namun Toha bingung akan bahasanya. Tak lama anak panah lain datang dan membawa pesan untuk bertempur di lembah Tamayodo. Toha pun bergegas ke sana. Singkat cerita, Toha sampai tempat yang dimaksud dan melihat Mafuba dan Manabu sedang bertempur. Ia salah sangka yang mengira Mafuba menyerangnya. Toha pun geram dan mengatakan kalau ia akan bertempur dengan Mafuba. Mafuba dan Toha pun bingung kenapa Toha tiba-tiba menantangnya. Namun Toha tak main-main dan langsung berubah. Pun menyerang Mafuba dan terjadilah pertempuran dahsyat. Ketika itu Dokusai datang dengan membawa meriamnya dan menembakkan senjata itu pada mereka. Dokusai mengakui kalau ialah yang mengirim pesan itu agar bisa menghabisi mereka berdua sekaligus. Sadar akan mereka telah ditipu, Mafuba pun segera ngegas motornya untuk menyerang Dokusai. Namun tembakan dari meriam malah melukai tubuhnya yang sudah jadi cyborg itu. Toha pun memintanya untuk menunggu di mobil. Sementara ia akan mengalahkan Dokusai. Dengan sekali serangan, Toha pun mengeluarkan seluruh kekuatan vacuum sword dan menghancurkan tank itu. Dokusai dan anak buahnya pun kabur. Tak lama bule Prancis tadi datang dan memfoto si Toha. Ternyata kedatangannya untuk mendokumentasikan Jiraiya yang sosok kepahlawanannya sudah terkenal ke negaranya. Lalu Manabu pun diserahkan kembali pada Toha dan Mafuba pun pergi. Di mobil Manabu merenung. Bahkan sebenarnya Toha sangat menyayanginya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Manabu yang beban ini sudah beberapa kali. Beberapa hari kemudian, Tokyo dihebohkan dengan ledakan yang terjadi di beberapa tempat penting. Lalu Toha menemukan sebuah tanduk aneh di tempat itu yang kemudian diambil oleh seorang kakek yang kita sebut saja Pak Burhan. Dia menyebut benda itu Blacktron lalu pergi membawanya. Saat Toha dan Manabu kembali ke mobil, mereka terkejut ketika melihat kakek itu sudah di belakang mobilnya dan meminta diantar pada Yamaji. Sesampainya di rumah, ternyata kakek itu adalah kenalan Yamaji. Ia adalah ketua komunitas dunia shinobi Jepang dulunya. Lalu ia menunjukkan trompet tadi pada Yamaji dan mengatakan itu adalah milik ninja Blacktron. Ia mengatakan kalau ledakan yang terjadi belakangan ini adalah ulahnya. Ia menceritakan kalau Blacktron dulu adalah anak didiknya. Namun seiring berjalannya waktu, ia malah mengaplikasikan ilmunya untuk mencari uang meskipun itu di jalan yang salah. Bahkan setelah diperingatkan, ia malah menantang Pak Burhan bertempur.
Di pertempuran itu Blacktron terkalahkan dan terjatuh ke air terjun. Namun seketika ia sadar ketika menemukan trompet itu dan mengatakan kalau muridnya masih hidup dan menargetkan seluruh fasilitas kota untuk kepentingan uang. Pembicaraan mereka didengar oleh ninja gagak dan melaporkan pada Dokusai. Saat Toha melakukan pencarian, Kei menghubunginya kalau Pak Burhan pingsan. Toha segera menuju rumah dan melihatnya. Ia curiga itu hanya trik karena tak mungkin ninja sekuat Pak Burhan bisa pingsan begitu saja. Saat ia hendak menyerang, beredar berita live dari televisi. Seorang ninja berseragam hitam yang mengumumkan akan menargetkan Danau Tama untuk menghentikan suplai air ke seluruh Tokyo. Presenter berita mengatakan juga akan ada reward $2 juta ketika bisa menangkap ninja itu. Di sana Pak Burhan terbangun dan mengatakan kalau pria yang diberita tadi adalah muridnya Blacktron. Ia tahu di mana Blacktron mengambil videonya dan meminta Toha menemaninya ke sana. Sesampainya di tempat itu, Pak Burhan langsung diserang oleh Ninja Tron. Mau tidak mau Toha pun segera berubah untuk menghentikannya. Tak lama kelompok Dokusai pun datang dan hendak menghabisi Blacktron demi uang hadiahnya. Karena terlibatnya kelompok Dokusai, Blacktron pun mundur. Namun Pak Burhan tampak baik-baik saja tanpa luka setelah serangan Blacktron tadi. Di rumah, Pak Burhan pun makan bersama dengan Yamaji. Yamaji menawarkannya untuk tinggal di sana sementara waktu. Namun Pak Burhan hanya meneruskan makannya. Esok paginya, Pak Burhan meninggalkan sepucuk surat lalu pergi. Yamaji membaca surat itu dan mengatakan rasa terima kasihnya pada keluarga Yamaji yang membuatnya merasakan hangatnya keluarga setelah sekian lama tinggal sebatang kara. Karena itulah ia menolak untuk tinggal di sana dan memutuskan pergi mengakhiri karir ninjanya. Yang artinya ini, ia akan bertempur habis-habisan dengan si Blacktron walau sampai meregang nyawa. Karena di sisi lain, Blacktron adalah anak didiknya dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan anak didiknya tersebut tentang apa yang ia telah lakukan di kota Tokyo. Sesampainya di tempat pertempuran, Pak Burhan bersiap dan melakukan pertempuran dengan anak didiknya. Rupanya skill bertempur Pak Burhan tidak main-main meski ia sudah memasuki usia senja. Sampai akhirnya Pak Burhan berhasil dijatuhkan dan hal itu bertepatan dengan datangnya Toha, Kei dan Manabu. Mereka bertiga pun bertempur untuk mengalahkan Blacktron. Meskipun pada akhirnya Toha lah yang gagah berani untuk mengalahkannya. Toha yang penuh amarah pada murid yang tak tahu sopan santun karena pengaruh Tikop ini langsung mengeluarkan skill terkuatnya. Dan seperti yang dapat Anda tebak, dengan satu laser vacuum sword, Blacktron pun terkalahkan. Setelah pertempuran, Toha dan adik-adiknya membawa Pak Burhan ke pinggiran sungai. Pak Burhan hanya mengucapkan terima kasih pada mereka karena telah diberi kesempatan merasakan hangatnya keluarga. Tak lama setelah itu ia pun pergi untuk selamanya. Mereka bertiga pun bersedih dipenuhi rasa duka yang mendalam hingga film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.